Tega, kau tega, kau ambil tanahku, kau hempaskan kemerdekaanku, kau ambil semuanya, kau ambil semuanya. Israel kembali melancarkan serangan udara di jalur Gaza Palestina pada Rabu 19 November 2025. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 10 orang. Insiden penembakan yang terjadi berulang kali tersebut menunjukkan telah rapuhnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Israel dan Hamas telah saling menyalahkan dengan menyebut terjadinya pelanggaran gencatan senjata tahap pertama yang diinisiasi Amerika Serikat. Kita semua tahu, konflik Israel dan Palestina bukan hal yang baru. Tapi belakangan ini cukup memprihatinkan, seperti serangan udara, korban sipil, dan kehancuran infrastruktur lainnya. Konflik ini mempunyai akar yang sangat panjang, dari perebutan wilayah sejak tahun 1948 serta pendudukan Israel di wilayah tepi barat dan Gaza, sampai adanya suatu kelompok yang pemberontak, yaitu kelompok Hamas. Jadi secara hukum, konflik ini merupakan konflik bersenjata non-internasional yang melibatkan kekuatan kependudukan yang diartikan harus tunduk pada hukum humaniter internasional. Dan karena itu, perlu kita bahas bagaimana hukum internasional sebenarnya mengatur konflik seperti ini, dan apakah prinsip kemanusiaan tetap ditegakkan atau tidak. Ya Allah, ini bukan cuma perang tapi tragedi kemanusiaan. Lihat anak-anak itu, padahal mereka kan bukan pendatang, tapi mereka yang paling banyak jadi korban. Seharusnya kan di sini tuh hukumnya tuh ada diatur, keluarga sipil itu kan nggak boleh jadi sasaran perang. Harusnya juga ada peraturan yang lebih spesifik mengenai perang seperti itu. Iya, bahkan rumah sakit dan tempat ibadah juga ikut diserang. Itu jelas melanggar prinsip distinction. Sudah, kita nggak usah marah. Mari kita lihat dari sisi hukumnya saja. Tadi kan kita udah lihat nih dampaknya dari konflik itu. Coba kita lihat ya dari sisi hukumnya itu bagaimana. Dan tidak lupa sih kita harus prioritasin dari sisi kemanusiaannya juga. Iya teman-teman, betul sekali. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, ini diatur juga dalam hukum humaniter internasional. Apa sebenarnya hukum internasional itu? Nah, HHI ini merupakan salah satu bagian dari hukum internasional yang mengatur bagaimana perang itu dijalankan. Dan fokusnya tuh buat melindungi orang-orang yang ikut berperang, seperti warga sipil maupun tenaga medis. Betul, jadi ada 3 pilar penting dalam HHI. Yang pertama yaitu perlindungan bagi warga sipil, aturan bagi kombatan, dan perlindungan bagi tawanan perang. Tujuannya supaya perang itu ada batas kemanusiaannya. Dasar hukumnya ada dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Den Haag 1900. Nah, di sini juga kan seharusnya ada prinsip ya, prinsip mana harus dipakai. Biasanya itu ada prinsip distinction, yang mana prinsip itu harus membedakan antara kombatan sama warga sipil. Terus yang kedua itu ada prinsip proportionality, yang mana harus menyeimbangkan antara kerugian sama keuntungan. Terus yang ketiga itu ada prinsip necessity, yang mana target dari sasaran perang tersebut harus yang sah aja,
nggak boleh semena-mena kayak yang kita lihat tadi. Tapi loh sayangnya dalam konflik Israel Palestina ini prinsip-prinsip yang disebutkan Indah tadi banyak banget dilanggar. Ya lagi, misalnya nih serangan udara yang kemarin itu kan jelas-jelas ya mereka itu nyerang yang padat penduduk kayak gitu. Nah, dan jelas-jelas mereka itu juga melanggar prinsip inspection, proportionality, sama necessity. Belum lagi penggunaan senjata seperti fosfor putih, padahal itu loh juga dilanggar, diatur dalam protokol tambahan 1 pasal 35 karena bisa menyebabkan kerugian yang luar biasa. Selain itu, pengakuan terhadap tahanan Palestina juga banyak dikritik. Banyak yang melaporkan jika disiksa, padahal jelas-jelas dalam Konvensi Jenewa 3 itu melarang perlakuan brutal terhadap. Kalau kita lihat-lihat ya tindakan-tindakan yang tadi itu yang kita sebutin itu kan jelas-jelas merupakan pelanggaran berat menurut hukum humaniter dan kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998. Lagi-lagi korban terbanyaknya itu warga sipil dan anak-anak. Yang kemarin juga teman-teman itu salah satu jurnalis juga itu dibunuh oleh Israel. Itu sih yang menyebabkan isu ini bukan hanya hanya isu politik, tapi juga tentang kemanusiaan. Nah, soal dunia internasional, PBB ini udah ngeluarin resolusi 242 dan 38 yang dimana menyuruh Israel mundur dari wilayah pendudukan. Namun kenyataannya sampai sekarang ya nggak dijalankan. Sedangkan kalau ICRC atau Palang Merahnya Internasional itu mereka tidak netral. Mereka hanya bantu evakuasi, bantu korban dan juga pantau pelanggaran. Tapi mereka itu nggak bisa maksa untuk pihak berkonflik itu untuk patuh. Kan ICC itu udah membuka penyelidikan nggak sih dari tahun 2021 karena ada beberapa negara tekanan dari beberapa negara itu jadinya penyelidikan itu jadi agak lambat. Nah, itu dia. Itu tantangan besar bagi penegakan hukum internasional yang mana seringkali terhambat karena politik global. Menurutku, konflik ini tuh nunjukin bahwa hukum internasional tidak hanya tertulis, tapi juga harus ada dong komitmen nyata untuk melindungi manusia bahkan korban perang. Dan lembaga internasional seharusnya berani tegas dong kalau pelanggaran dibiarkan karena politik, nilai-nilai ajaran HAI dianggap mempunyai makna. Karena sebagai mahasiswa hukum nih, seharusnya hukum itu nggak hanya untuk dalam doang, tapi juga jadi alat buat keadilan dan kemanusiaan. Setuju, dalam banget udah. Kita wajib idealis. Gimana kalau kita buat seruan untuk kemerdekaan Palestina? Gimana? Setuju nggak? Setuju. Serangan Israel terhadap Palestina merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Kekerasan yang terus-menerus hanya memberi penderitaan bagi warga sipil yang tak bersalah, serta perempuan, anak-anak, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal mereka, serta kehidupan mereka. Mari kita semua